Setiap benda yang kita tinggal atau lempar di laut, lama-kelamaan akan terbentuk agregat organisme yang bernaung di lapisannya. Agregat-agregat organisme tersebut terdiri dari bakteri, jamur, tumbuhan epifit, dan sekumpulan tritip yang tumbuh tidak beraturan. Hal ini membuat pandangan utama kita menjadi tidak sedap dan membangkitkan perasaan gatal. Hal ini juga sering terjadi pada hewan air, salah satunya pada penyu. Fenomena tersebut sebenarnya lumrah dalam satu perairan yang memiliki gelombang pasang yang kuat serta tinggi permukaan laut yang dangkal. Kerap kali kapal dan pinggiran pelabuhan menjadi target yang sering dihinggapi oleh sekumpulan agregat organisme yang menyebabkan biofouling tersebut, atau ditemukannya penyu yang penuh dengan tritip yang menempel. Karena beberapa tritip yang hinggap menghasilkan perekat yang korosif terhadap lapisan yang dihinggapinya. Sebelum kita perlu memikirkan langkah solutif untuk mengatasi fenomena lautan, kita tentunya perlu mengetahui apa itu biofouling. Biofouling adalah suatu fenomena. Terdapatnya banyak sekumpulan agregat organisme pada benda-benda yang terendam lama di laut. Kemudian akan terakumulasi dan terus menempel pada substratnya di bawah air. Dampak yang dihasilkan cukup merugikan, dari merusaknya keindahan benda seperti kapal dan menyebabkan korosi, hingga menyebabkan organisme laut seperti halnya penyu tidak bisa bergerak karena saking padatnya pelaku biofouling ini yang menempel di sekujur badannya. Selain hinggap di benda yang dinamis atau bergerak, biofouling juga ditemukan pada benda statis seperti pohon-pohon mangrove, di mana mereka cenderung menempel pada bagian batang dan akar yang masih muda. Karena sel pembentuk batang di tingkat pancang masih muda dan lebih lunak, sehingga lebih mudah digerek oleh biota penempel tersebut. Hal ini diduga akan memicu kerusakan bagi tumbuhan mangrove. Biofouling bisa terjadi karena benda seperti kapal yang sering ditenggelamkan di laut terlalu lama. Akibatnya, benda tersebut mudah ditempeli oleh organisme pembentuk biofouling dan lama-kelamaan segera meluas hingga akhirnya benda yang dihinggapinya rusak. Sama halnya dengan benda hidup yang terlalu lama hidup di lautan, mereka akan ditempeli dan semakin lama akan semakin membludak. Hewan penempel yang paling sering menjangkit adalah tritip atau Balanus sp. Proses pembentukan komunitas biofouling bisa eksis melalui suatu proses di mana kolonisasi pada suatu permukaan yang baru terjadi sebagai hasil suksesi dari beberapa tahap. Mula-mula, terbentuk film secara biokimia pada permukaan yang bersih. Peristiwa ini kemudian diikuti penempelan mikroba atau microfouling atau kolonisasi bakteri dan diatom. Dan tahap akhir adalah macrofouling yang terdiri dari kolonisasi makroalga dan invertebrata. Microfouling sebagai awal dari proses macrofouling pada permukaan substrat yang dihinggapinya dipengaruhi oleh sifat fisika kimia dari permukaan seperti tekstur, hidrofobisitas, dan sifat biologi bakteri seperti swirling atau pergerakan, struktur berbentuk filik, dan produksi molekul penempelnya seperti ekstraseluler, berwujud polisakarida. Perluasan dari koloni mikroba biofouling ini akan muncul semakin pesat sejalan dengan meningkatnya kekasaran permukaan. Banyak peneliti menemukan bahwa mikroorganisme menempel yang sangat rapat pada media yang hidrofobik seperti permukaan nonpolar antara lain teflon dan plastik, dibandingkan pada material yang lebih hidrofilik seperti gelas atau logam. Untuk lebih rincinya, kita ambil salah satu spesies yang telah disebutkan tadi, yaitu tritip. Untuk mengetahui mengapa biofouling bisa begitu berbahayanya untuk seluruh benda yang terendam terlalu lama di perairan, Balanus sp merupakan jenis dari kelas Crustacea dengan ciri berwarna putih dengan coklat kemerah-merahan. Cangkang Balanus terdapat 3-4 strip putih yang terbentuk dari zat kapur. Dia mempunyai sisi yang lembut dan di bagian atas menganga yang tumpul. Dominasi tritip disebabkan oleh senyawa anthropodin yang dikeluarkannya, sehingga spesies yang sama akan berkumpul dan terus-menerus bertumbuh hingga terjadi penumpukan di substrat yang ditempelnya. Tritip tumbuh mengendap kapur di sepanjang pinggir dan dasar masing-masing plat. Selanjutnya, tritip dewasa akan terbungkus dengan cangkang kapur yang menempel pada substrat, dengan sekresi kelenjar penghasil semen yang berupa kalsium karbonat. Sifat-sifatnya yang sebagai hewan berbuku-buku yang secara sekilas tidak akan jelas, karena tersembunyi dalam cangkangnya yang keras berkapur.
Tritip adalah salah satu invertebrata yang hidup di laut, di mana kehidupannya melalui dua stadium, yaitu stadium larva yang bersifat planktonis dan stadium dewasa yang bersifat menempel. Stadium larva terbagi dua, yakni larva Nopli dan larva Cypris. Seluruh tubuh tritip diselubungi oleh cangkang. Pada tritip dewasa, cangkang tersebut terbentuk dari zat kapur, sedangkan pada stadium larva terbentuk dari zat tanduk. Bentuk cangkang pada stadium larva Nopli seperti segitiga dan larva Cypris berbentuk bivalvia. Pada bagian anterior dari larva Cypris terdapat mata yang sederhana. Bagian inilah digunakan sebagai penghasil kelenjar semen dan antenula yang berguna untuk mengikat tubuh ke suatu substrat saat dimulainya stadium dewasa, dan di bagian posteriornya dilengkapi dengan pasangan siri atau organisme tambahan. Cangkang dewasa tumbuh setelah cangkang bivalvia hilang. Cangkang ini berupa mantel yang mengelilingi tubuhnya, dan mantel tersebut terdiri dari beberapa bagian yang saling bersambungan. Bagian-bagian itu adalah sarina lateral, dan rostrum. Pada bagian atas dari mantel terdapat sepasang terga dan sepasang skuta yang akan membuka dan menutup sewaktu tritip menangkap makanannya. Lantas, bagaimana kita bisa mengatasi biofouling ini? Sebenarnya sudah ada cara untuk mencegah terjadinya peristiwa ini, yaitu dengan memberi zat lapisan cat anti-fouling pada kapal yang akan beroperasi dalam jangka yang sangat panjang, dan pasti pada bagian bawahnya akan selalu tenggelam di bawah air. Pengecatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi benda dari bakteri pembentuk biofilm atau tahapan awal dari biofouling, agar tidak dapat menempel sehingga tidak bisa menciptakan suksesi sekunder lainnya, seperti pertumbuhan kapang, makroalga, dan tritip. Cat dengan sebutan anti-fouling tersebut kebanyakan mengandung tembaga dan TBT sebagai unsur aktif yang paling efektif sebagai zat anti-fouling dan mencegah terjadinya biofouling dengan mewujudkan biosida yang efektif dan konstan. Sejak tahun 1970, senyawa trialtin dan trialkyltin meningkat penggunaannya sebagai zat anti-fouling karena kemampuannya sangat baik dalam mencegah datangnya organisme laut melapisi dasar kapal dan jaringan budidaya. Namun ada dampak negatif yang terjadi dari penggunaan zat berbahan TBT ini, di mana telah menyebabkan timbulnya polusi dan lingkungan makanan di dunia. TBT juga merusak banyak bentuk dari kehidupan organisme laut selain organisme fouling ini. Mereka adalah spesies ekonomis penting, seperti pada tiram, yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tiram tersebut. Sedikit larva tiram atau bahkan tidak ada sama sekali yang dapat menempel pada substrat yang keras yang merupakan habitat orisinal mereka. Bahkan, zat kimia ini menyebabkan imposeks atau umumnya disebut dengan mandul pada spesies-spesies yang terdampak. Sungguh ironis sebenarnya, yang dimana kapal-kapal yang dilapisi cat TBT ini justru akan mengurangi penghasilan mereka sendiri.